Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Edutris Sobat PHC Surabaya. Siang ini kita akan melakukan sharing knowledge tentang mengasihi dengan nyaman untuk sehat si kecil dengan Dr. Nurita, spesialis anak. Yang sebelumnya akan ada opening speech dari Direktur Rumah Sakit PHC Dr. Puji Januartono MKes. Untuk mempersingkat waktu, kemudian Dr. Puji kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Melisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita semua masih diberi nikmat waktu, nikmat sehat sehingga bisa belajar bersama ya untuk kebaikan atau untuk kesehatan anak-anak kita. Tema sharing knowledge kali siang hari ini adalah masalah ASI, air susu ibu, dengan judul mengasihi dengan nyaman untuk sehat si kecil. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu semua sebagai sahabat Edutris bahwa ASI adalah makanan yang paling utama dan paling baik buat anak-anak kita. Jadi kesempatan kali ini nanti akan ada narasumber Dr. Nurita, spesialis anak yang ada di Rumah Sakit PHC Surabaya, yang akan banyak memberikan pembelajaran buat kita semua bahwa bagaimana pentingnya ASI itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan kegiatan ini dari Edutris, Healthcare Management Rumah Sakit PHC Surabaya, kemudian dari sponsor Pure yang sudah mensponsori acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Perlu Bapak Ibu ketahui di Rumah Sakit PHC Surabaya Insya Allah untuk pelayanan anak-anak Insya Allah semakin lengkap ya. Beberapa spesialis dengan sub tertentu sudah ada. Kemudian untuk gigi anak juga ada. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain juga kami kembangkan untuk kita lengkapi secara terus-menerus. Jadi kesulitan atau kebutuhan untuk anak-anak kita, Insya Allah Rumah Sakit PHC Surabaya siap untuk membantu Bapak Ibu semua dalam rangka mengamankan, menyamankan, dan menyehatkan masa depan anak-anak kita. Terima kasih, selamat mengikuti sharing knowledge siang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan, meridhoi, dan mengamankan atau memberikan pahala yang setimpal buat belajar kita di siang hari ini. Terima kasih. Dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Puji. Untuk selanjutnya, kita akan mulai langsung ke tema khususnya mengasihi dengan nyaman untuk sehat si kecil. Yang kita ketahui adalah ASI, air susu ibu adalah sumber nutrisi terbaik yang harus diberikan pada bayi, di mana bayi baru lahir memang belum bisa mencerna untuk makanan padat. Di sini kita akan kupas tuntas dengan Dr. Nurita yang akan sharing ilmu tentang ASI dan proses mengasihi dengan nyaman untuk dan sehat untuk bayi. Untuk siang ini akan Dr. Nurita akan bersama kita. Jadi untuk bunda-bunda mari kita simak dan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Karena ada narasumber yang sebagai konselor ASI pula, Dr. Nurita, spesialis anak. Sebelumnya saya akan bacakan CV dari beliau. Dr. Nurita Alami Dwi Wijayanti, spesialis anak. Beliau berpendidikan dokter umum di Fakultas Kesehatan Universitas Erlangga Surabaya, kemudian spesialis anak IKA Universitas Erlangga Surabaya tahun 2017. Saat ini beliau menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit PHC Surabaya. Beliau juga mengikuti organisasi Ikatan Konselor Menyusui, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di Rumah Sakit PHC ini, Dr. Nurita praktek di Rumah Sakit PHC setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Ya, yang bertempat di lantai 1 gedung PMC Rumah Sakit Surabaya. Oke, selanjutnya kita berbincang dengan Dr. Nurita. Dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dokter, ini sharing knowledge siang ini karena memang temanya ASI ya dokter ya, yang mengasihi dengan nyaman untuk sehat untuk si kecil. Karena pentingnya ASI kadang-kadang juga
mungkin ibu-ibu yang baru itu kesusahan dalam memberikan ASI, atau mungkin nantinya masalah-masalah yang muncul saat mengasihi yang akhirnya jadi problem saat menyusui. Jadi akan dikupas tuntas oleh Dokter Nurita siang ini. Mari kita simak bersama dan siapkan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya. Kepada Dokter Nurita kami persilahkan, Dokter. Baik, terima kasih Mbak Lili atas waktunya. Selamat siang ibu-ibu semuanya, ayah bunda dan sahabat EduTrace. Saya Dr. Nurita Alami, spesialis anak. Pada siang hari ini kita akan sharing knowledge ya tentang ASI ya. Kali ini judulnya adalah mengasihi dengan nyaman untuk si kecil. Boleh slide-nya, Mbak? Baik, sambil kita menunggu peserta yang lainnya bergabung ya, saya coba buka dulu. Jadi siang ini kita akan membahas tentang mengasihi dengan nyaman untuk si kecil. Sebagai pembukaan, next slide. Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat gambar ini kayaknya senang banget ya, semua ibu berkumpul, menyusui bayinya ya, tampak sukacita bersama-sama gitu ya. Kira-kira apa sih yang menggerakkan para ibu ini untuk akhirnya beliau-beliau ini mengasihi ya atau memberikan ASI kepada buah hatinya ya. Ternyata yang memerintah kita menyusui adalah setiap agama. Jadi sebetulnya menyusui itu sudah diperintahkan dalam agama apapun, baik itu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi semua agama memerintahkan untuk setiap ibu untuk memberikan nutrisi terbaiknya kepada buah hati, yaitu ASI ya. Nah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menciptakan ya makhluk namanya mamalia. Jadi mamalia itu memang makhluk yang ditakdirkan untuk bisa menyusui dan memproduksi air susu untuk anak-anaknya ya. Dan air susu dari setiap mamalia satu dengan mamalia yang lain komposisinya berbeda ya. Komposisinya khas dan yang pasti adalah baik untuk tipe spesies tertentu. Jadi dia menjamin pertumbuhan optimal dari spesies masing-masing. Nah, air susu itu sifatnya spesies spesifik, artinya air susu untuk manusia akan cocok hanya untuk manusia. Air susu untuk binatang yang A atau mamalia yang A adalah cocok untuk mamalia yang A ya, dia tidak bisa saling pertukarkan sebetulnya. Kalau ditukar-tukar biasanya akan muncul reaksi ya, mulai dari reaksi alergi, diare, kemudian kolik dan lain sebagainya ya. Nah, manusia sendiri juga makhluk yang diciptakan untuk memiliki kelenjar susu ya. Sehingga setiap ibu, dalam hal ini adalah manusia secara umum, ditakdirkan untuk bisa menyusui buah hatinya. Nah, kenapa sih menyusui itu menjadi hal yang penting gitu ya? Karena satu, kalau kita lihat dari nutrisinya, ini adalah nutrisi yang paling lengkap, mulai dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, lebih mudah dicerna untuk saluran bayi. Kemudian ada berbagai macam komponen hidup ya, mulai dari human milk oligosakarida, kemudian imunoglobulin A yang sangat diperlukan untuk kebutuhan si kecil ketika baru dilahirkan. Kemudian mineral dan vitaminnya juga sangat lengkap. Yang berbeda dengan susu formula adalah pada ASI dia lebih mudah untuk dicerna. Akan tetapi memang di ASI kandungan vitamin D dan vitamin K-nya sedikit. Sehingga pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, diberikan injeksi vitamin K pada semua bayi lahir, dan pada bayi yang mendapatkan ASI dianjurkan untuk diberikan suplementasi vitamin D. Di ASI juga banyak sekali mengandung hormon dan faktor pertumbuhan ya di setiap organnya. Mulai dari faktor pertumbuhan untuk jantung, ginjal, mata, otak, semuanya tersedia di ASI. Banyak sekali juga organisme hidup yang baik untuk pertumbuhan saluran cerna si kecil dan juga mengandung komponen genetik. Jadi begitu lengkapnya nutrisi ini dan tidak ada satupun nutrisi yang bisa meniru kelengkapan dari ASI. Karena itu di setiap agama apapun dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk memberikan ASI kepada buah hatinya. Nah, ternyata memberikan ASI itu tidak semudah yang kita harapkan ya, kita bayangkan. Ada aja tantangan dan hambatan dalam
proses kita memberikan ASI, baik itu dari kondisi ibunya, ya, misalnya ibunya sakit, ibunya mengalami baby blues, kurangnya ilmu pengetahuan, kemudian harus dirawat di ICU misalnya, atau tantangan dari bayinya sendiri. Misalnya bayinya lahir prematur, bayinya sakit, bayinya ada kelainan secara anatomi, ya, atau misalnya ada tangkai dan lain sebagainya, itu juga menjadi tantangan dan hambatan. Belum lagi keluarga dengan berbagai mitos yang akhirnya akan ikut mempengaruhi bagaimana kemampuan seorang ibu untuk memberikan nutrisi terbaik ini tadi. Dan juga tantangan dari tenaga kesehatan serta rumah sakit itu sendiri, ya, yang terkadang beberapa tidak mendukung untuk kesuksesan ASI. Nah, dari penelitian juga ternyata didapatkan banyak ibu-ibu menyusui yang merasa tidak bahagia, ya, 56%. Atau dengan kata lain 6 dari 10 ibu yang menyusui merasa tidak bahagia gitu. Ternyata setelah dilakukan evaluasi banyak ibu merasa tidak bahagia karena yang pertama kurangnya dukungan dari keluarga, ya. Jadi ketika kita memberikan ASI bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu itu sendiri tetapi juga dukungan dari lingkungan sekitar terutama keluarga, dalam hal ini suami, orang tua dan juga mertua turut sukses untuk mendukung keberhasilan menyusui. Nah, ternyata walaupun menyusui itu suatu kegiatan yang naluriah, ya, seharusnya semua ibu melahirkan dia bisa langsung menyusui dan berjalan begitu natural saja, tetapi ternyata kita perlu mempersiapkan supaya menyusui itu menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan, gitu, ya, yang membahagiakan baik itu untuk ibu, untuk bayi dan untuk keluarga. Apa yang harus dipersiapkan adalah yang pertama adalah ilmunya dulu yang harus kita persiapkan, ya, ilmu, kemudian keterampilan dan juga support sistemnya, baik itu orang tua, suami terutama, ya, dan juga fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan ibu menyusui. Nah, pertama-tama kita pahami dulu nih ibu-ibu, ya, karena banyak mitos yang kita dapatkan ternyata banyak yang merasa kalau putingnya datar atau putingnya kecil, payudaranya kecil itu tidak bisa menyusui. Kalau kita lihat di sini bahwa penampang dari payudara itu, ini kalau klik ini, Kalau ada jaring. nggak muncul. Penampang ASI itu kalau kita lihat ternyata kelenjar-kelenjar ASI itu banyak di korpus dari payudara, ya. Jadi dari bagian yang putih itu kemudian dihubungkan dengan saluran, ya, dihubungkan dengan saluran seperti ini, kita pakai ini aja. Jadi ada banyak kelenjar, kemudian saluran, terus kemudian dia bermuara di puting dari payudara. Jadi sebetulnya kalau menyusui itu si puting itu hanya untuk penunjuk aja. Kalau payudara itu ada di situ. Sebetulnya produksinya ada di bagian dari korpus payudara itu tadi, kemudian dihubungkan dengan pipa-pipa kecil. Jadi puting hanya sebagai penunjuk bahwa payudara itu ada di situ letaknya. Jadi apapun bentuknya, semua ibu karena hormon kehamilan sebetulnya sudah dipersiapkan nih untuk nanti ketika bayinya lahir sudah siap untuk menyusui. Jadi menyusui bukan di puting, ya, ibu-ibu, ya. Jadi apapun bentuknya semua ibu bisa untuk menyusui. Dan besar payudara tidak mempengaruhi produksi ASI karena yang mempengaruhi ukuran payudara adalah komposisi lemaknya, ya. Jadi maupun kecil, besar, semua ibu-ibu sudah mempunyai kelenjar ASI, ya. Nah, kemudian yang sering kita pahami juga, kalau ibu-ibu lahir itu seringkali merasa ASI saya belum keluar, dok. ASI saya sedikit, ASI saya nggak cukup, ya. Mudah-mudahan dengan memahami siklus laktasi ini, ibu-ibu lebih merasa menjadi percaya diri, gitu, bahwa semua ibu bisa untuk menghasilkan ASI. Yang pertama adalah di awal-awal kehamilan, ya, itu sebelum usia 4 bulan, payudara sudah dipersiapkan, ya, untuk proses menyusui. Jadi ukurannya bertambah besar, kelenjarnya bertambah besar, bertambah banyak, ya, karena memang ada hormon namanya progesteron, ya, selama ibu hamil. Akan tetapi memang di awal-awal hormon ASI yang namanya prolaktin itu belum banyak, ibu-ibu. Kenapa? Kalau hormon prolaktinnya banyak, progesteron akan turun sehingga akan terjadi yang namanya proses kelahiran, ya, sehingga bayinya akan lahir prematur. Karena itu sama Allah sudah diciptakan bahwa pada awal kehamilan hormon yang paling banyak adalah hormon progesteron. Hormon prolaktinnya ditahan dulu, jangan banyak-banyak supaya tidak terjadi kelahiran. Nah, barulah di usia 4 bulan semua ibu sebetulnya sudah memiliki produksi ASI, ya, tapi tergantung juga masing-masing orang. Jadi produksi ASI sudah bisa dimulai sejak usia kandungan 4 bulan. Ya, jadi sudah mulai kok dipencet payudaranya itu kadang keluar ASI-nya. Tapi setiap ibu tidak sama. Ada yang baru muncul 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, tergantung berbagai macam faktor. Nah, ketika mendekati proses kelahiran,
Ketika hormon progesteron itu turun, barulah si hormon ASI tadi mencapai puncaknya. Nah, itu terjadi di 3 hari awal. Jadi semua ibu-ibu secara hormonal itu sudah siap untuk menyusui. Tinggal prosesnya aja dikerjakan, dan memang produksinya masih belum banyak. Nah, kemudian barulah produksi ASI itu dipengaruhi sekali oleh hisapan bayi di atas usia 3 hari, ibu-ibu. Karena itu kenapa kita menganjurkan di usia 0 sampai 3 hari ketika produksi ASI, hormon ASI, prolaktin sedang tinggi-tingginya, kita anjurkan ibu-ibu untuk rawat gabung ya, supaya ada rangsangan di payudara dan ibu berlatih. Jadi tujuannya di 0 sampai 3 hari itu ibu berlatih untuk belajar menyusui, belajar untuk bonding ya. Karena apa? Karena setelah usia 3 hari kelahiran, produksi ASI sangat tergantung dari hisapan bayi, bukan lagi tergantung dari hormon saja ya. Karena apa juga? Karena usia 3 hari hormon ASI sudah turun. Jadi kalau nggak ada rangsangan, produksi ASI berhenti. Ya, makanya itu yang terjadi tantangannya ketika ibunya masuk ICU, bayinya masuk ke NICU ya, mungkin produksi ASINya agak sedikit terlambat ya, karena rangsangan si hormon prolaktin tadi menjadi terhenti ya. Tapi secara umum ibu-ibu yang sehat yang bisa rawat gabung, lahir normal, lahir SC, semuanya bisa menyusui bayinya dengan baik. Jadi kalau kita lihat skema ini ya, di awal-awal ibu-ibu dari usia 6 bulan sampai usia bayi lahir 3 hari, produksi ASI dipengaruhi oleh hormon, tidak dipengaruhi oleh hisapan bayi. Ada memang beberapa kondisi khusus yang menghambat produksi ASI, tetapi itu jumlahnya sangat kecil. Nah, baru setelah usia 3 hari sangat dipengaruhi oleh supply dan demand-nya, jadi sangat dipengaruhi oleh hisapan bayi. Semakin sering dihisap, maka produksinya akan semakin banyak. Ya. Nah, pada proses menyusui ada 2 hormon yang kita kenal. Yang pertama adalah hormon prolaktin ya. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang memproduksi ASI. Dia dipengaruhi oleh hisapan dari bayi kepada putingnya, dari refleks sensorisnya, dari ibu memandangnya si bayi ya. Jadi setiap kita menyusui, ibu menyusui bayinya, hormon prolaktin sudah siap untuk menghasilkan produksi ASI yang untuk siklus berikutnya. Dan biasanya produksinya akan lebih banyak pada saat malam hari. Dan yang kedua yang kita kenal dengan hormon oksitosin, ibu-ibu ya. Jadi hormon oksitosin itu adalah hormon cinta. Hormon cinta yang sangat dipengaruhi oleh rangsangan sensoris dari panca indera ibunya, dia memandang bayi, ibunya senang dalam proses menyusui ya. Itu maka hormon oksitosinnya akan berjalan dengan baik ya. Dan terkadang ibu-ibu yang hormon oksitosinnya bagus banget itu terkadang merasa di rahimnya seperti kontraksi ya, seperti terasa nyeri ya, mungkin merasa tidak nyaman di awal-awal kegiatan menyusui ya. Jadi itu normal sekali. Nah, ketika hormon oksitosin itu produksinya banyak, bayi menyusui dari payudara sebelah kanan, maka payudara yang kiri juga ikut terangsang, sehingga terkadang kalau kita menyusui sebelah kanan, ibu-ibu akan merasakan kok payudara yang sebelah kiri ikut menetes ya, ikut basah. Nah, itu karena memang refleks dari hormon oksitosin tadi. Nah, hormon cinta atau oksitosin ini sangat dipengaruhi oleh psikologi seorang ibu. Karena itulah mengapa ibu menyusui harus bahagia. Ya, harus bahagia, tidak boleh stres ya. Contohnya apa saja nih yang bisa meningkatkan produksi hormon oksitosin? Yang pertama adalah ketika melihat bayi ya. Jadi kalau kita menyusui sering-seringlah lihat bayi, sering mungkin video call dengan bayinya ya, walaupun kita bekerja, sering melakukan komunikasi juga dengan bayi kita yang ada di rumah. Kemudian mendengar celotehan bayi ya, yang membuat ibu happy ya, apalagi yang membuat ibu mencium bayinya. Kemudian memikirkan bayinya ketika menyusui. Jadi apa yang membuat kita ingat, apa yang membuat kita happy untuk mengenang bayi kita yang ada di rumah, itu ternyata meningkatkan produksi hormon oksitosin tadi. Nah, ada juga yang menghambat produksi ASI. Yang pertama yaitu feedback inhibitor. Jadi feedback inhibitor itu adalah suatu protein yang sifatnya lokal yang akan dihasilkan kalau payudara seorang ibu itu penuh. Jadi ibu-ibu kalau menyusui jangan membiarkan payudaranya penuh ya. Kalau payudara penuh maka akan dikirimkan tuh sinyal ke otak untuk menghambat produksi dari ASI. Jadi kalau menyusui sering-sering mengosongkan payudara. Semakin sering payudara dikosongkan maka produksi ASI akan semakin baik. Kemudian yang kedua tentu berkebalikan tadi ya, dengan rasa happy adalah stres, cemas, panik, gelisah. Itu tentu akan menurunkan produksi ASI-nya. Dan kemudian adalah yang ketiga penyapihan, artinya tidak ada rangsangan di payudara seorang ibu. Nah, proses menyusui itu di awal-awal usia 0 sampai 6 bulan sebaiknya semaunya bayi.
Semakin sering payudara itu dirangsang, semakin sering payudara itu diberikan stimulasi, semakin sering bayi itu meminta, maka produksi ASI akan semakin banyak. Dan harapannya adalah antara permintaan sama kebutuhan bisa saling mencukupi. Kalau misalnya dia kebutuhannya permintaannya jarang, maka produksinya juga akan diturunkan. Kalau misalnya produksinya banyak, ternyata bayinya nggak mau nyusu, maka juga akan timbul masalah seperti payudara yang penuh, lecet, mastitis, dan lain sebagainya ya, karena ketidakseimbangan antara permintaan dengan produksi. Nah, ketika di usia 0 sampai 6 bulan, maka menyusui itu tidak perlu dijadwal ibu-ibu ya. Jadi kalau bayi itu minta, maka disusuin ya. Boleh pakai jarak 2 jam, tetapi kalau misalnya sebelum 2 jam bayinya minta menyusu, silahkan diberikan. Karena pada fase-fase bayi atau awal-awal umur seorang bayi 0 sampai 6 bulan, terkadang ada fase namanya percepatan tumbuh ya. Ada fase growth spurt, sehingga bayi itu terkadang tidak menunggu 2 jam untuk menyusui. Tetapi yang paling penting adalah menyusui secara tuntas ya. Jadi satu payudara diselesaikan terlebih dahulu, kurang lebih 15 sampai 30 menit. Ketika 15 sampai 30 menit selesai pada satu payudara, maka pindah ke payudara yang berikutnya. Seperti itu ya. Jadi menyusui di usia ASI eksklusif diatur oleh bayi dan tidak perlu dibatasi. Nah, ini ibu-ibu ini juga penting ya. Terkadang ketika awal-awal kelahiran, ibu merasa kok ASI saya sedikit banget ya, gitu ya, cuman dipencet-pencet nggak keluar, paling cuma netes aja. Nah, ternyata setelah dievaluasi, kebutuhan si kecil untuk ASI di awal-awal juga tidak banyak, gitu ya, karena lambungnya juga masih kecil yang pertama. Kemudian yang kedua, cadangan lemak coklat di bayi itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya sampai usia 3 hari, ya, karena itu di usia awal mungkin ASI belum banyak, dan itu memberikan kesempatan kepada ibu dan bayi untuk saling mengenal ya, untuk saling belajar menyusui ya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, komposisi ASI di awal yang kita kenal dengan kolostrum, itu lemak dan proteinnya sangat tinggi ya. Ketika lemaknya tinggi, maka dia bisa memiliki kalori yang lebih besar ketimbang ASI yang berikutnya, ASI yang di atas usia 5 hari gitu kayaknya. Nah, ini juga sering ibu-ibu, jadi seringkali ketika bayi baru lahir, karena dia masih beradaptasi dengan lingkungan ya, kemudian dia yang tadinya di dalam perut itu nyaman, semuanya serba ada, ketika dia lahir dia harus berhadapan dengan tantangan ya, sehingga orang tua selalu mengasumsikan kalau bayi itu menangis, artinya bayi itu minta menyusu. Padahal sebetulnya menangis itu adalah salah satu bentuk komunikasi si kecil dengan lingkungan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Mulai dari dia merasa tidak nyaman karena popoknya basah, mengantuk, ingin digendong, dan lain sebagainya. Karena itu penting untuk orang tua mengenali apakah memang tangisan itu tangisan lapar, gitu ya. Jadi di awal-awal bayi, ketika dia fase awal lapar itu biasanya dia akan membuka mulutnya ya, membuka mulut seperti gambar yang di atas, dia membuka mulut, mencari payudara, kemudian dia mulai gelisah, tidak bisa diam, mengecap-ngecap, mengeluarkan suara kecil ya. Baru setelah itu atau memasukkan tangannya ke mulut, baru setelah itu kalau orang tua tidak merespon, barulah bayinya nangis ya. Jadi tanda menangis itu sebetulnya sudah tanda yang sangat lapar. Sehingga kalau para ibu dan ayah bisa mengenali tanda ini ketika awal-awal fase bayi baru lahir ya, bayinya buka mulut, mengecap, menghisap, masukkan tangan, itu mungkin lapar. Nah, kita bisa sebelum menangis menawarkan untuk memberikan ASI sambil ibu belajar bagaimana cara memposisikan bayi, bagaimana cara memasukkan payudara ke dalam mulut bayi tadi ya. Dan kalau kita lihat kepalan tangannya ya, jadi bayi itu kalau dia lapar, dia akan menggenggamkan tangannya ya. Jadi karena itu sering kalau menyusui bayinya juga mengepal ya. Ketika dia sudah mulai kenyang, baru dia membuka tangannya. Nah, tadi kegelisahan tentang produksi ASI, tentang bagaimana lambung bayi, tentang arti tangisan bayi itu tadi, semuanya mudah-mudahan menjadi dasar ibu-ibu untuk cukup percaya diri ya, percaya diri untuk bisa memberikan ASI. Nah, dalam keseharian, karena nanti kan biasanya ke dokter anak setiap bulan ya, keseharian itu kita bisa evaluasi apakah ASI yang diberikan kepada si kecil itu sudah cukup atau belum. Kita lihatnya dari mana? Oh, satu, yang pertama kalau habis nyusu bayinya tidur pulas, tidak ada masalah. Atau dia nyusu lepas sendiri ya, artinya dia sudah kenyang. Yang ketiga, kita lihat kenaikan berat badannya ya. Ini bisa kita evaluasi 1 bulan ya ketika kontrol waktu imunisasi ya.
Nah, kemudian pulang dari rumah sakit kita evaluasi apakah memang penurunan berat badannya lebih dari 10%. Jadi semua bayi lahir itu kebanyakan pasti turun dulu ya. Jadi kalau misalnya dia lahirnya 3 kilo, dia boleh turun sampai 300 gram. Jadi pada saat kontrol kalau beratnya 2.700 masih aman ya. Harapannya di usia 10 sampai 14 hari kalau memang ASI-nya cukup akan kembali ke berat badan lahir. Kemudian bagaimana buang air kecilnya ya. Jadi sekali waktu kalau ibu-ibu bayi baru masih belajar awal menyusui, jangan selalu diberikan diapers ya atau klodi ya, sebaiknya diberikan popok supaya kita bisa mengevaluasi berapa kali frekuensi kencingnya, apa warnanya, kemudian apakah ada cairan kristal berwarna oranye sehingga kita tahu pada saat itu apakah bayinya cukup minum atau tidak. Ya, dan biasanya kalau bayi baru lahir kan fesesnya berwarna kehitaman ya, kita sebut sebagai mekonial. Usia di atas 5 hari sudah berubah warna menjadi warna kuning. Nah, kunci menyusui yang paling penting adalah di sini Ibu-ibu. Jadi posisi dan pelekatan. Jadi Ibu-ibu kalau menyusui kita belajar ya bagaimana cara posisi pelekatan yang nyaman. Jadi awal kepala ya, kepala, telinga dan bahu berada pada satu garis lurus seperti ini ya. Ya, kemudian bayinya dipeluk. Jadi kalau misalnya naruh bayi jangan buru-buru untuk memasukkan payudara ke mulut. Ini dulu kuncinya ya. Jadi kepala, telinga dan bahunya harus satu garis lurus, kemudian bayinya dipeluk, seluruh badannya ditopang. Ini dulu ibu-ibu harus nyaman ya. Bayi itu mau nangis, mau gelisah, tenang aja dulu. Kalau ininya keliru, maka dia akan memasukkannya juga keliru ya. Setelah itu baru payudaranya ditopang ya. Menopang payudara seperti ini, coba kita pakai. Nah, jadi jari-jari 4 diletakkan di bawah, kemudian telunjuknya menyangga payudara, kemudian ibu jari di atas bagian hitam ya atau areola ya, dan jangan dekat dengan puting ya, karena nanti kalau kita tahu di sini kan ada banyak saluran. Jadi kalau misalnya kita terlalu menekan saluran ini maka seperti selang ya ASI-nya, jadi nggak bisa keluar. Jadi ibu jari cukup diletakkan aja, jangan terlalu dekat dengan areola atau puting ya. Jadi disangga seperti itu. Tujuannya tangan itu hanya untuk menyangga atau mengarahkan. Tidak perlu ditekan ya. Kalau misalnya ditekan, nanti saluran ASI juga akan menjadi tertekan, aliran ASI-nya malah menjadi tidak lancar ya. Itu ya Ibu-ibu ya. Jadi bayinya diposisikan dulu menghadap ibu, kepala, telinga, dan bahu lurus. Kemudian kita posisikan ibu-ibu. Posisi macam-macam. Yang penting sejajar. Ibu mau seperti ini boleh. Ibu mau geser begini boleh ya. Football position. Ibu mau misalnya begini juga boleh. Atau bersandar seperti ini, atau sambil tiduran, mana yang nyaman. Tapi prinsipnya bayi harus sepenuhnya menghadap ke ibu, ya. Kemudian baru payudara kita pegang tadi dengan posisi C, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini yang penting. Setelah posisi adalah cara memegang payudara sudah, bagaimana cara kita memasukkan payudara ke mulut bayi. Yang paling sering adalah terburu-buru karena kita sudah panik, bayinya udah nangis, atau yang ada bayinya tidur, kita paksa supaya payudara itu segera masuk ke mulut bayi. Akhirnya malah digigit ya. Kalau kita lihat tadi bentuk payudara, kelenjar ASI ada di bagian atas ya. Kemudian ada saluran-salurannya. Sementara puting hanya tempat keluarnya ASI. Sehingga kalau kita mau menyusui itu mulutnya harus terbuka lebar supaya dia bisa mengenai seluruh saluran ASI yang ada di atas areola atau bagian hitam. Jadi jangan cuma begini, kalau bingkem begini dia akan terkena putingnya aja atau malah digigit. Akibatnya puting ibu menjadi lecet, menjadi ulkus ya atau kroak begitu ya. Atau misalnya karena hisapan tidak efektif, payudara tidak kosong sehingga payudara menjadi penuh atau mastitis ya atau abses. Jadi mulutnya harus betul-betul mangap, sama seperti kita makan hamburger ya. Ibaratnya ini burger, mulut bayi adalah kita. Jadi harus buka mulut yang lebar. Nah, ketika dihadapkan seperti ini C, itu dirangsang dulu ibu-ibu supaya mulut bayinya terbuka. Terbuka lebar ya. Setelah terbuka, baru kita arahkan si puting tadi ke arah hidung. Hidung bayi atas, mulut buka baru masuk. Jadi jangan masukkan dari bawah mulut ke atas karena akan menyebabkan bibir bawah terlipat. Kalau bibir bawah terlipat, maka nanti puting ibu juga akan ikut lecet. Ya, jadi tenang aja. Langkah pertama adalah posisi, kemudian kita pegang payudaranya dengan huruf C, kemudian kita rangsang dulu mulut bayi supaya terbuka lebar.
Ketika terbuka baru kita arahkan ke arah hidung. Setelah lebar baru buru-buru kita masukkan ke dalam mulut ya. Nah, ini butuh latihan ya tadi. Latihan yang berkali-kali karena itu rawat gabung itu adalah momen yang tepat sebelum akhirnya nanti terjadi roket ASI di usia 4 hari ya. Nah, ini tadi pelekatan. Jadi pelekatan itu bibirnya harus terbuka lebar ya, ibu-ibu ya, jangan mingkem seperti gambar yang sebelah kanan ya. Kalau mulutnya cuma mingkup begini aja, akhirnya cuma dapat putingnya aja, saluran ASI-nya tidak ikut masuk ke dalam mulut sehingga payudaranya jadi ikut bengkak. Cara merangsangnya gimana? Bangunkan dulu bayinya ya. Jadi kalau bayinya di bedong dia tidur, bedongnya dibuka dulu ya, dielus-elus dulu pipinya, dielus punggungnya ya. Kemudian mungkin kita ajak keluar ke tempat yang terang seperti itu ya. Kemudian kita rangsang bibirnya supaya dia terbuka. Baru kita masukkan payudara. Pelekatan yang betul adalah dagunya menyentuh semua payudara ya. Kemudian bibir yang bawah itu doeh, domble ya, jadi berputar keluar. Karena itu tadi kalau kita masukkan puting dari arah hidung ke mulut ya, bukan dari bawah ke atas supaya bibir tidak terlipat. Kemudian hanya sebagian areola saja yang tampak dan mulutnya harus terbuka lebar. Nah, ibu-ibu pada proses menyusui hindari sekali untuk memberikan dot pada si kecil ya, terutama pada bayi-bayi muda. Penelitian menyebutkan hindari sampai usia 5 bulan. Karena apa? Karena teknik antara menyusu dan memberikan dot sangat berbeda. Kalau dia menyusu, dia menggunakan semua otot-ototnya untuk memerah ya, dari pipi, lidah, langit, ada sekitar 32 otot mungkin yang terlibat. Sementara kalau pada dot, kita hanya menggunakan 2 otot saja, yaitu bibir dan pipi, dan gerakannya adalah gerakan aktif sehingga bayi pasif ya kalau dot ya, sehingga bayi tidak butuh usaha yang keras untuk bisa menyedot ASI-nya sehingga cenderung akan malas ya. Nah, bayi juga pinter kalau menyusui itu lebih sulit, dia harus pakai berbagai macam otot, adalah suatu gerakan yang aktif, sementara ngedot dia hanya butuh 2 otot saja, gerakannya pasif, tidak perlu usaha yang keras, tentu bayi akan lebih memilih cara yang mudah yaitu dot. Karena itu hindari menggunakan media ini selama proses menyusui. Nah, tadi saya bilang bahwa kunci menyusui keterampilan yang sebaiknya dikuasai adalah posisi dan pelekatan ya ibu-ibu ya. Jadi kalau posisi pelekatannya betul, ibu merasa nyaman, happy, tidak lecet payudaranya, tidak bengkak, tidak mastitis, maka proses menyusui juga akan menjadi lancar ya. Kalau posisi pelekatannya salah, tadi ya sakit pada luka dan puting ya, karena yang masuk ke dalam mulut bayi hanya putingnya, sehingga dia nyeri dan putingnya retak. Kalau dia hanya menghisap di puting, tentu pengosongan payudara menjadi tidak efektif. Akhirnya payudara menjadi bengkak. Ya, kalau tidak efektif dikeluarkan, tadi kita tahu bahwa kalau payudaranya sering penuh, maka itu akan menghambat produksi ASI, ya, sehingga produksi ASI-nya lama-kelamaan juga akan berkurang. Kalau pelekatannya nggak betul, ASI yang nyampe ke bayi juga tidak banyak. Akhirnya bayinya frustasi, menolak nyusu, bayinya marah-marah, ibunya juga bingung ya, yang akhirnya mengakibatkan kenaikan berat badan menjadi tidak naik ya, sehingga apa? Akhirnya keluarga yang lain ikut bingung, susu formula aja apa segala macam. Nah, akhirnya sebetulnya posisi pelekatan ini bisa kita latih sebelum persalinan ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya sebelum melahirkan, kalau memang sempat, temuilah konselor laktasi untuk belajar posisi laktasi atau ikut seminar-seminar laktasi untuk setidaknya menambah wawasan. Dan sebaiknya seminar-seminar itu dihadiri bukan cuma ibu ya, tetapi juga suami dan juga support system yang lain supaya pada saat proses menyusui semuanya sejalan. Nah, ini seringkali masalah yang kita temui. Yang pertama adalah bagaimana kalau putingnya datar atau terbenam ya. Kalau misalnya sebelum persalinan tidak perlu diapa-apakan ya, karena justru kalau kita manipulasi daerah puting malah akan merangsang kontraksi rahim ya. Kalau setelah lahir bagaimana? Kalau setelah lahir tetap percaya diri ya, kita tahu bahwa produksi ASI bukan di puting ya, tetapi di bagian korpus payudara, di bagian badan payudara. Jadi apa yang kita lakukan adalah tetap menyusui ya, kemudian kita tarik putingnya dengan berbagai alat yang sudah ada ya, dari mulai yang sederhana dengan spet yang dipotong, dari mulai alat vakum yang ada tersedia di berbagai macam toko bayi sudah ada ya. Kalau misalnya masih kesulitan karena di awal-awal mungkin ibu masih nyeri karena operasi ya, atau mungkin masih belajar bagaimana posisi pelekatan, memegang payudara, memasukkan ke dalam mulut bayi, sebaiknya kita menggunakan cangkir ya. Cangkir atau sendok atau pipet boleh. Kalau misalnya terpaksa, cuman di awal dianjurkan untuk menggunakan cangkir.
Kalau putingnya besar, ya ini kan sering juga nih ya. Jadi kalau putingnya besar, prinsip tadi pelekatan harus buka. Kalau putingnya besar juga sama, buka mulutnya harus lebar dulu ya, baru kita masukkan ya. Terus kemudian sering-seringlah kontak kulit dengan bayi ya, dan kemudian latihnya jangan pakai dot tetapi pakai cangkir, dan pelajari berbagai macam posisi. Posisi yang paling nyaman untuk puting besar biasanya dengan football position ya. Jadi bayi dipegang seperti ini, kemudian bayi diletakkan di bawah ketiak. Yang penting adalah sejajar. Kemudian, nah, masalah yang sering lagi adalah tadi ya, kalau payudaranya bengkak ya. Payudara bengkak tuh macam-macam, bisa karena kita posisi pelekatannya salah ya, atau jarang disusukan ke bayi, entah karena misalnya bayinya sakit ya, karena itu kalau sakit bayinya sering tidur, jadi menyusunya juga menjadi lebih jarang, atau ibunya sibuk ya, misalnya banyak pekerjaan sehingga lupa untuk memompa atau menyusui, tentu juga akan mengakibatkan payudara menjadi bengkak. Kalau payudara bengkak, solusinya bagaimana? Tetap disusukan ya ibu-ibu ya, jangan dibiarkan payudara bengkak sehingga nanti berlanjut menjadi masalah mastitis. Jadi kalau bayinya bengkak masih bisa menghisap, tetap disusukan ya. Mungkin kita bisa pakai posisi football position atau sambil berbaring ya. Kalau dia tidak mampu menghisap, diperah dulu ASI-nya. Jangan biarkan payudara penuh berlama-lama ya. Merahnya boleh pakai tangan, boleh pakai pompa ya. Kemudian kalau payudara bengkak, aliran ASI sebetulnya masih bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita menyusui, rangsang dulu tadi hormon oksitosin, hormon cinta, hormon untuk mengalirkan ASI dengan cara apa? Dengan cara minum hangat, kemudian rileks ya. Mungkin kalau bisa mandi air hangat seperti itu supaya aliran ASI menjadi lancar ya. Kemudian setelah menyusui untuk mengurangi rasa nyeri atau bengkak bisa dikompres dengan kompres dingin. Nah, ini sering juga nih, bagaimana kalau putingnya retak ya, karena posisi pelekatannya tidak betul. Jadi kalau puting retak, itu kita cari dulu ya, masalahnya apa? Apa karena posisi pelekatannya, atau karena payudaranya bengkak sehingga pelekatan bayi kurang baik, atau misalnya ada jamur, atau mungkin dari faktor bayinya, misalnya ada tangkai ya. Karena kalau puting retak ini sering sekali, kalau misalnya tidak diatasi, maka masalahnya akan berulang. Jadi karena sudah ketemu masalahnya, kalau misalnya posisi pelekatan salah, ya kita perbaiki. Kalau bayinya tangkai, kita belajar bagaimana cara memasukkan pelekatan yang betul. Jadi tidak selalu tangkai harus diinsisi ya, ibu-ibu ya. Nah kemudian kalau ada retak, lecet, kita cukup oleskan ASI di areola atau puting yang mengalami luka. Nah ini tadi ya ibu-ibu, saya berpesan kalau misalnya memang tidak mau bingung, kesulitan, bingung puting, berikanlah ASI perah dengan berbagai macam media yang lain ya. Boleh dengan gelas, dengan sloking, dengan dot yang ujungnya sendok, atau dengan spet. Hindari betul untuk menggunakan botol ya. Walaupun ada beberapa bayi yang mungkin lolos ya, tidak mengalami bingung puting, tetapi hampir sebagian besar dari mereka mengalami bingung puting, sehingga akhirnya ibu harus mengulang lagi fase menyusuinya dari awal. Nah, setelah tadi masalah puting, retak, lecet, kemudian bengkak, ya, ASI perah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita meningkatkan produksi ASI. Kalau kita lihat tadi ada dua hormon ya yang berpengaruh pada produksi ASI. Yang pertama adalah prolaktin, yang kedua adalah oksitosin ya. Nah, prolaktin itu akan bertambah jumlahnya kalau rangsangannya juga semakin sering. Jadi gimana cara merangsangnya? Udah susuin aja, setiap bayi minta kasih. Ada tanda lapar pada bayi, berikan ya. Kemudian posisi pelekatannya juga dibetulkan. Kalau ibu bekerja, ibu sakit, ibu tidak sedang bersama bayi, tetaplah memerah ASI ya. Jangan biarkan payudara penuh sehingga itu akan menurunkan produksi ASI. Kalau kita mau lagi, misalnya karena habis bepergian jauh, ibu habis sakit, kemudian produksi ASI agak turun, kita bisa menggunakan teknik power pumping ya. Kemudian oksitosin, hormon cinta tadi, hormon aliran ASI sangat dipengaruhi oleh psikologis ibu ya. Jadi ibu memang harus dalam kondisi bahagia, tidak stres ya, sekali waktu butuh me time ya, berbagi tugas dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini adalah teknik power pumping ya, ibu-ibu ya, bisa pakai single pump atau double pump ya. Jadi intinya rangsangan di payudara ditingkatkan ya. Payudara kanan misalnya kalau pakai single pump bergantian 10 menit kanan, 10 menit kiri, kemudian kita berikan jeda, total pompanya adalah 30 menit. Kalau misalnya double pump
20 menit dulu, kemudian break agak lama bersamaan, kemudian yang kedua 10 menit, jeda 10 menit, diulang lagi 10 menit. Nah, ini efektif untuk meningkatkan produksi ASI. Tetapi buat para ibu yang memang produksi ASI-nya sudah banyak, tidak perlu lagi ya ditambah dengan teknik power pumping ya. Kalau misalnya produksinya kebanyakan, terus kemudian bayinya jarang menyusu, yang ada nanti malah payudaranya menjadi bengkak. Nah, dukungan keluarga penting sekali ya ibu-ibu ya dalam proses menyusui ya, karena ternyata dari penelitian banyak ibu menyusui yang merasa tidak bahagia karena dibiarkan berjuang sendiri ya, dibiarkan berjuang sendiri, ditekan kanan kiri, kemudian harus berhadapan dengan mitos sendirian ya, sehingga dukungan keluarga penting sekali untuk keberhasilan menyusui. Mulai dari suami dan keluarga ya, kalau misalnya bisa memungkinkan sebelum melahirkan temuilah konselor laktasi ya. Ketika ada kesulitan dalam proses menyusui juga bersama-sama dengan suami supaya sama-sama belajar ya. Kemudian ibu juga butuh istirahat ya. Jadi sekali waktu ibu menyusui butuh me time ya. Jadi tidak semua pekerjaan dihandle oleh ibu sendirian ya. Butuh dukungan nutrisi dan psikis juga dari keluarga dan juga berbagi peran dalam pengasuhan. Semisal misalnya bayinya ganti popok, misalnya bisa dihandle dulu sama suaminya. Misal bayi minta digendong, ibu bisa diberikan kesempatan untuk istirahat sehingga untuk memulihkan kondisi kesehatannya ya, karena psikis fisik yang lelah tentu juga akan berpengaruh terhadap produksi ASI ya, dan berbagi pekerjaan rumah tangga. Pijat oksitosin boleh dikerjakan terutama oleh suami ya untuk memanggil hormon oksitosin tadi supaya aliran ASI menjadi lancar. Nah, sebagai kesimpulan, ibu-ibu semuanya bahwa tips keberhasilan menyusui yang pertama adalah niat ya. Niat itu yang utama, kemudian keyakinan. Keyakinan bukan hanya dari ibu, tetapi juga support sistemnya. Ya, jangan biarkan ibu-ibu berjuang sendirian ya, karena sebetulnya keberhasilan menyusui bukan hanya di pundak ibu, tetapi juga ada di pundak ayah dan keluarga. Kemudian siapkan ilmu laktasi ya, seperti siang ini kita belajar bersama-sama. Kemudian support sistemnya disiapkan, terutama ibu-ibu yang bekerja ya. Kalau misalnya mau ditinggal bekerja, siapa nanti akan memberikan ASI perah dan lain sebagainya. Dan ibu mendapatkan nutrisi yang terbaik ya selama kehamilan, selama menyusui dan istirahat yang cukup. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memilih fasilitas kesehatan yang mendukung keberhasilan menyusui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kupas tuntasnya siang ini tentang ASI, mulai dari produksi ASI, yang memproduksi ASI lebih banyak itu apa aja, manfaatnya, sampai hambatan, sampai proses perlekatannya pun dikupas tuntas. Ya, karena memang Dokter Nurita juga memang mendalami ini ya dok sebagai konselor ASI. Jadi ini kelihatannya banyak sekali pertanyaan dokter. Oh, iya. Ya, mungkin kita akan ambil 5 pertanyaan. Kita akan pilih dari 5 pertanyaan ya Bu Dokter. Ya, Ini ada dari Bu Titik Suryanti dari Surabaya. Izin bertanya dokter. 1, apakah ibu yang terkena anemia masih bisa menyusui dokter? Apakah akan mempengaruhi nutrisi dari ASI tersebut? Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana proses menyusui yang tepat khususnya pada ibu yang putingnya tenggelam? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Ini dari Bu Titik ya. Jadi kalau ibu yang anemia itu masih bisa menyusui Mbak. Terutama kalau anemianya karena kurang zat besi ya. Jadi kalau kurang zat besi silakan menyusui ya. Seperti biasa, menyusui tidak mempengaruhi produksi ASI. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau ibunya anemia atau kurang zat besi sejak selama kehamilan dan menyusui, hati-hati juga dengan bayinya. Mungkin bayinya bisa mengalami anemia juga. Sehingga kalau misalnya ibunya sudah anemi sejak kehamilan, sampai proses menyusui, sebaiknya bayinya juga dilakukan screening, Mbak. Apakah memang dia anemia atau tidak, dengan jalan kita memberikan suplementasi zat besi. Tapi silakan menyusui ya, karena zat besi di dalam ASI itu memang tidak sebanyak susu formula, tetapi dia proses penyerapannya jauh lebih mudah daripada susu formula. Kecuali nanti ketika masuk usia 6 bulan, ibu-ibu ya. Jadi kalau sudah masuk usia 6 bulan, memang kandungan zat besinya hampir habis ya, sehingga ada namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Pemberian zat besi kita dapatkan dari MPASI. Jadi silakan menyusui ibu-ibu yang mengalami anemia, tetapi jangan lupa dilakukan screening. Ya, screening pada ibu dan bayinya. Dan kalau perlu selama proses menyusui diberikan suplementasi zat besi baik pada ibu dan juga bayi yang memang masih terbukti anemia. Nah, akan berbeda kalau anemia karena perdarahan ibu-ibu ya. Jadi anemia perdarahan yang hebat
yang ibunya perdarahan masif masuk ICU misalnya Mbak ya, sampai tekanan darahnya turun gitu ya, ada istilahnya namanya Sydenham syndrome. Jadi memang ketika terjadi perdarahan yang hebat, maka tubuh akan mengirimkan sinyal ke otak yang itu mempengaruhi juga produksi dari hormon prolaktin. Jadi kalau ada perdarahan hebat sampai ibu mengalami shock ya, tekanan darahnya turun, nah itu bisa produksi ASI-nya agak turun. Tetapi bukan berarti nggak ada produksi ASI, akan tetapi agak terjadi lambat, Mbak. Mungkin baru muncul ASI-nya di usia 3 atau 4 hari ya. Jadi tidak bisa langsung produksi. Nah, tidak bisa maksimal, langsung Dok. produksi Iya. dengan maksimal. Nah, itu ada ya, Ibu-ibu. Jadi kalau anemia karena perdarahan yang masif, yang banyak, mungkin bisa berpengaruh terhadap produksi ASI-nya agak terhambat lama. sedikit ya. Kemudian tadi yang kedua, Yang kedua apa tadi tadi? tentang proses menyusui pada ibu yang putingnya tenggelam. Tadi Dokter. sudah dibahas ya. Ya. Jadi kalau puting tenggelam itu bukan hambatan untuk menyusui. Kenapa? Karena puting hanya untuk penanda aja bahwa oh payudara di sini. Tapi semuanya ibu-ibu bisa memproduksi ASI karena kelenjar ASI itu ada di bagian yang putih ya. Bagian yang putih, kita ulang lagi biar hafal ibu-ibu. Jadi di bagian yang putih ya, puting hanya penanda untuk keluarnya ASI. Jadi kalau putingnya tenggelam, memang terkadang menyulitkan ya untuk bayi memasukkan payudara ke dalam mulut ya, karena ini penanda dia untuk gimana sih payudara itu ya. Sehingga puting tenggelam itu yang kita lakukan adalah ibu tetap menyusui seperti biasa. Kalau bisa kita rawat gabung ya, diusahakan rawat gabung, belajar posisi dan pelekatan. Kemudian puting mulai ditarik ya, bisa dengan spet, bisa dengan alat-alat yang sudah tersedia sekarang untuk menarik puting tenggelam. Memang di awal-awal nggak langsung keluar, ya, butuh beberapa waktu. Nah, sambil puting itu ditarik, kita belajar posisi pelekatan. Kalau masih kesulitan, boleh diberikan ASI perah terlebih dahulu, tapi tidak menggunakan DOT, supaya bayinya tidak bingung ya, ibu-ibu ya. Jadi bisa menggunakan cangkir. Gitu. Jadi selama menunggu puting itu keluar, pelan-pelan kita bisa menggunakan media lain. Tidak boleh dirangsang pada saat kehamilan ya, Bu Bidan ya, karena nanti akan menyebabkan kontraksi dari rahim. Jadi malah bayinya lahir duluan sebelum waktu, nah itu malah menjadi masalah. Cuman kalau kita sering menyusui, kemudian kita sering pumping, kemudian puting juga sering ditarik dengan pipet, akan muncul dengan sendirinya, gitu ya. Jadi ibu-ibu tetap aja jalan. Kalau kesulitan ya nggak masalah, karena memang kita diberikan titipan masalah seperti ini, sudah ada solusinya, kerjakan. Yang penting kita berusaha dulu. Dan yang paling penting jangan pakai DOT ya ibu-ibu ya, supaya tidak menambah. Jadi sebenarnya kan baru. Intinya nggak masalah puting tenggelam, puting besar, puting pendek, puting panjang, sebenarnya masih bisa menyusui. Walaupun itu nanti kalau dengan puting tenggelam medianya mungkin bisa dibantu dengan pipet atau nipple pump gitu. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, dengan dia menyusui, sering disusukan, sering dipumping, itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Sip. Yang mudah membantu ya ibu-ibu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada Ibu Fauzia. Untuk yang pertama, untuk working mom dokter yang bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Ini bagaimana tips pumping ASI dan penyimpanan ASI perah untuk working mom agar kualitas ASI tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, bagaimana tips relaksasi bagi working mom yang ingin memberikan ASI eksklusif pada bayinya sampai 2 tahun. Yang ketiga, bayi yang menyusui menggunakan DOT botol susu ketika ibu sedang bekerja, apakah akan menyebabkan terjadi bingung puting pada bayi? Bagaimana cara mengatasinya, dokter, untuk ibu-ibu yang bekerja? Penyimpanan ASI perah ya dan kualitas baik. Terima kasih, ini pertanyaannya Bu Fauzia. Jadi working mom itu sekarang juga banyak ibu yang bekerja sekali. Ya. Banyak juga yang saya pingin ASI eksklusif dok. Oke, semangat banget. Jadi untuk working mom itu pastikan bahwa memerah itu bukan kejar tayang ya. Jadi sekarang kita memberikan ASI perah itu adalah ASI yang terakhir. ASI yang terakhir, ASI yang paling segar, yang akhir kita perah maksudnya ya. Jadi bukan ASI yang paling lama gitu. Jadi kita tidak perlu kejar-kejaran dengan stok ASI. Kalau dulu kita menganut pakai ASI yang paling lama. Sekarang enggak, pakai ASI yang paling baru. Jadi ASI yang paling grass, yang paling segar itu yang kita berikan dulu kepada si kecil, karena memang secara nutrisi komposisinya ternyata jauh lebih baik Mbak, mendekati ASI yang asli. Jadi untuk ibu bekerja, yang pertama adalah siapkan dulu timnya ya ibu-ibu ya. Siapa nih nanti yang akan memberikan ASI perah, karena itu tantangan tersendiri ya. Kalau misalnya memang sudah ada, misalnya eyang begitu ya, 2 minggu sebelum kita kerja, kita latihan dulu
untuk memberikan ASI perah, Oh, ya kan? Karena kan ASI perahnya nanti kan diberikannya pakai cangkir, nggak boleh pakai dot. Yang nggak boleh pakai, Nggak pokoknya boleh. nggak boleh ya dok. Nggak boleh. Harus dihilangkan ini dok. Nggak boleh pakai dot. Benar-benar harus hilang. Iya betul. Jadi harus pakai cangkir. Jadi kita memberikan kesempatan dulu kepada si eyang atau pengasuh siapapun untuk bonding dulu sama bayinya. Bonding sama bayinya, kemudian latihan untuk memberikan ASI perah dengan cangkir tadi ya, dengan sipit cup tadi ya, dilatih dulu dan biarkan dulu orang tua berarti memberikan kepercayaan. Nah, selama melatih itu ibu jangan ada di sekitar bayi. Karena kalau misalnya di sekitar bayi dia pinginnya sama bundanya nyusu. Jadi yang pertama. ada waktu khusus yang untuk bonding sama pengasuhnya ini. Betul. Dan latihan menggunakan cangkir ya. Kemudian pada saat kita memberikan latihan tadi, sebaiknya pengasuh mengenali tanda lapar kenyang dulu. Karena kalau kita memberikan ASI perah pada saat bayinya udah nangis, yang ada ASInya tumpah semua. Orang tuanya, eyangnya juga panik. Jadi pada saat awal-awal, baik ibu, eyang, pengasuh sama-sama belajar untuk mengenali yang saat itu harus sudah. Jadi pentingnya ilmu ini. Ilmunya harus dapet ini. Ya, jadi mengenali tanda lapar kenyang tadi ya. Jadi bahwa nggak selalu menangis itu adalah butuh ASI. Jadi kita tahu, oh ini udah mulai nih lapar ya, kita siap-siap ASI perahnya ya. Kemudian belajar menggendong bayinya. Nah, setelah itu yang kedua adalah bagaimana kegiatan memerah. Jadi memerah itu ibu-ibu kalau di awal setelah bayi baru lahir bonding aja dulu. Nggak usah mikir stok ASI perah dulu. Kita siapkan stok ASI perah ketika 2 atau 4 minggu sebelum masuk bekerja, baru kita mulai memikirkan ASI perahnya. Jadi yang pertama-tama yang kita kerjakan di awal adalah bagaimana bonding, bagaimana posisi pelekatannya, bagaimana kita memastikan bahwa ASI yang sampai ke bayi itu cukup sehingga pertumbuhannya juga baik. Baru ketika 1 bulan sebelum bekerja kita berpikir tentang stok ASI perahnya, gitu ya. Jadi mendekati ini ya dok, mendekati waktu bekerja. Waktu bekerja. Baru kita mulai pikir stok ini. Betul. Apalagi sekarang kan bukan ASI yang lama ya, ASI yang baru. ASI yang lama nanti aja kita kasihnya. Kita kasih ASI yang baru dulu, gitu. Kemudian tapi nggak apa-apa untuk itu kan sudah tersetok nggak apa-apa. Tapi tetap yang harus kita berikan adalah yang fresh dulu, bukan kalau terpaksa baru kita pakai yang lama ya. Kemudian setelah itu yang keempat adalah konsistensi ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat tadi teorinya bahwa produksi ASI kan tergantung seberapa banyak diminta. Semakin kita sering memberikan rangsangan, baik itu berupa hisapan bayi, ataupun kalau kita bekerja berarti rangsangannya dengan pompa. Nah, itu kita harus konsisten. Konsisten artinya menyamai jadwal bayi kita di rumah. Waktu menyusu. Waktu menyusu. Jadi kalau misalnya dia biasanya menyusunya 2 jam, ya kita 2 jam kita harus keluarkan. 2 jam. Kalau biasanya dia menyusu 3 jam, berarti kita pumping tiap 3 jam. Dan itu dikerjakan secara konsisten di tempat kerja. Ya, itu yang sulit tantangannya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya bekerja harus konsisten menyiapkan jadwal, mungkin disampaikan dulu dengan atasan bahwa kita memutuskan untuk ASI eksklusif. Kemudian cari teman-teman yang sepemahaman ya. Kalau di tempat kerja ada sama-sama ibu menyusui ya kita gabung bareng, misalnya bikin WA group bareng. Jadi, untuk saling tetap harus ada dukungan dari kerjanya kan ya dokter ya, untuk membuat keberhasilannya tempat kerjanya. Terus kemudian tadi apa? Bagaimana cara menyimpan ya? Jadi kalau misalnya habis diperah, itu kan biasanya kita taruh di cooler bag ya. Cooler bag. Nah, di cooler bag itu kan bisa bertahan selama 1 hari 24 jam. Kalau suhunya 15 derajat Celcius. Jadi ibu-ibu kalau bawa ice pack juga harus banyak dan pastikan di box itu tidak ada space yang kosong. Jadi kalau misalnya ada space yang kosong kita bisa letakkan koran di samping kanan kirinya. Gitu ya. Jadi misalnya masih dapat 1 botol, nah, sampingnya diberikan koran, kemudian es gelnya juga lebih banyak dan pastikan memang suhunya 15 derajat ya. 15 derajat. Jadi kalau intinya nggak boleh ada rongga. Nggak boleh ada rongga. Nah, kalau misalnya pumping ternyata dapatnya 50 mili nih, gitu ya, kan botol biasanya isinya 100 ya, 100 mili, atau kalau misalnya pakai plastik bisa sampai 200, mungkin kita isi 150, masih dapat 50, kita pumping dulu, yang kedua misalnya dapat 50, kita simpan di wadah yang berbeda, ya, jadi tidak boleh dicampur. Tidak boleh dicampur. Dicampur ketika suhunya sudah sama. Jadi kita simpan dulu di wadah yang berbeda sampai suhunya sama, nanti sampai rumah baru boleh dijadikan satu. Tetapi asinya dikocok dulu ya supaya rata. Kan asi itu ada kendal gitu. Nah, asi kan ada beberapa lapisan. Yang bawah itu kan protein karbohidrat, yang atas itu lemak. Jadi kalau sebelum dicampur kita ulir dulu supaya menyatu, pastikan suhunya sama, baru kita boleh jadikan satu. Dijadikan satu kalau dipumpingnya dalam
24 jam. 24 jam. Nah, yang 24 sama. jam boleh Tidak jadikan ada. sama. Nah, sampai rumah cooler pack kita masukkan kulkas bawah dulu nggak? Oh, Kulkas enggak bawah. langsung di freezer ya, Dok? Mau di freezer langsung boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya masukkan kulkas bawah dulu lebih bagus. Suhunya sekitar 0 sampai 4 derajat. Nah, itu bisa bertahan di kulkas itu sekitar 3 hari. Tetapi pastikan bahwa kulkasnya nggak isi banyak makanan. Khusus Kalau- ya, Dok? Harus khusus. Sebetulnya sebaiknya khusus. Khusus. Tujuannya supaya apa? Supaya nggak buka tutup ya. Kalau kita sering buka tutup kulkas, suhunya kan juga semakin Betul. nggak stabil ya. Kemudian atau misalnya terlalu banyak isi, kontaminasi juga, bau dan lain sebagainya Betul. ya. Nah, setelah suhunya sama, keesokan pagi kita bisa letakkan di freezer. Freezer. Nah, freezer macam-macam. Ada yang freezernya apa namanya kulkas yang kecil itu freezernya itu kan bertahan hanya 2 minggu. Ada yang 2 pintu, 2 pintu. bisa bertahan 1 sampai 3 bulan. Ada yang full, kulkas AC full. full, bisa bertahan sampai 6 bulan 6 bulan. sampai 1 1 tahun. Terserah ibu-ibu mau pakai yang mana. Nah, ketika mencairkan juga gitu. Kalau tadi kita membekukan harus bertahap, mencairkan juga bertahap. Dari freezer turun dulu ke kulkas 1 hari, kemudian baru kita ambil sesuai kebutuhan bayi, kemudian kita rendam dengan air suam-suam kuku, baru kita berikan kepada bayi maksimal 2 jam. Kalau sudah kena air liur, berapapun sisanya harus dibuang. Oke. Gitu Walaupun ya. sisa, karena sudah terminum ya, Dok. Itu ada sisa, jadi harus terbuang Iya, aja ya. harus Nggak boleh dibuang. kita. Nggak boleh disimpan lagi ya. Jadi penyimpanan yang aman pun juga harusnya kulkas yang memang benar-benar khusus ASI. Betul. Harusnya paling khusus aman. Paling aman. Baik. Pertanyaan kedua Kemudian, tadi apa ya? Mbak, hmm. tadi ada yang kedua, Bu Fauziah tadi. Relaksasi, tip relaksasi Nah, bagaimana memberikan ASI pada bayinya sampai 2 tahun. betul. Relaksasi itu kan psikis ya. Kalau psikis itu kan tergantung ya, Mbak. Betul. Setiap orang. Jadi memang kadang-kadang itu ibu-ibu menyusui itu kan ada yang nggak percaya diri, Nah, ada yang itu betul. kadang-kadang juga terus dukungan nggak ada yang akhirnya jadi stres. Dari Dok. stres, betul. Ah. Nah, kalau manajemen stres itu tergantung dari masing-masing orang ya. Yang pertama ya kita perlu me time lah ya, kalau bekerja me time. Kita susun prioritas kita, rundingan dulu sama suami ya kan. Mungkin sementara waktu bisa titipkan bayinya sama eyang ya, kita sediakan ASI perah. Kemudian kita temukan hobi kita. Kita sukanya apa ya? Kalau misalnya sukanya masak, ya mungkin kita butuh waktu jeda mungkin 1 jam untuk masak sendirian nggak diganggu. Nah, Iya. itu disampaikan Jadi, kepada suami untuk juga ya. biar happy aja Biar gitu ya, happy, bisa ya, happy biar ya happy kita. supaya nggak stres. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang sejalan, ya dengan berkumpul dengan orang-orang yang sejalan yang sama-sama punya keinginan untuk bisa memberikan ASI selama 2 tahun, maka itu rasanya lebih ringan ya, karena tadi menyusui itu tidak semulus yang kita bayangkan. Dan realitas selalu tidak sama. Ada hambatan. Nah, hambatan itu kalau ada yang mendampingi, ada teman diskusi, rasanya lebih mudah ya. Atau kemudian berdiskusi juga dengan konselor laktasi, kalau memang ada masalah bisa disampaikan supaya tidak berlarut. Oke. Ya. Nomor 3 tadi ya, nomor 3. Nomor 3 adalah bayi yang menyusui menggunakan itu dia kalau sudah tengtong gitu. Pakai cara yang lain ya. Pasti bingung puting ya, Dok ya. Kemungkinan besar begitu, Mbak. Jadi memang ada beberapa bayi yang pinter sih ada. Cuman itu kita kan tidak bisa memprediksi ya, bayi kita tuh masuk bayi yang akan bingung puting atau enggak sih. Betul. Cuman sebagian besar kebanyakan bingung puting. Jadi sebaiknya dihindari, kecuali memang ibu-ibu kalau sudah bingung puting harus bersiap-siap ya menerima. Nanti kalau sampai rumah bayinya nggak mau nyusu gitu kan, sampai rumah udah nolak, dia nangis, kayaknya ada melihat payudara sebagai benda asing yang dia. Luar biasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Windiarti Rahayu, bagaimana cara manajemen pemberian ASI bagi ibu yang bekerja sama ya, Dok ya, terutama yang bekerja di pelayanan. Pelayanan itu maksudnya mungkin di rumah sakit, mungkin salah satunya di tempat pelayanan untuk pompa ASI aja kita kadang tidak sempat. Betul. Memang itu tantangan ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ideal, ya harusnya ibu-ibu tuh cutinya 6 bulan. Betul. Oh, bisa kabulkan. Nggak mungkin ya, cuti 6 bulan. Jadi ya memang akhirnya kita harus menentukan prioritas ya ibu-ibu ya. Kita maunya seperti apa. Prioritas itu setiap orang tidak sama ya. Tidak ada siapa yang lebih hebat dari siapa. Itu semua adalah pilihan yang memang harus didiskusikan juga dengan suami, dengan keluarga, dan dengan atasan. Kalau kita memilih untuk menjadi ibu bekerja, ya kita sampaikan kepada atasan bahwa kita ingin memberikan ASI eksklusif ya.
mungkin izin atau koordinasi sama teman, aku pumping dulu lah sebentar lah gitu ya. Pumping bisa di mana aja, nggak harus di Iya, ruang betul. laktasi khusus. Betul. Ada apron, ada pompa, nggak ada pompa pakai tangan, bisa di mana aja boleh pumping. Yang penting dikomunikasikan. Nah itu memang tantangan yang sampai sekarang di Indonesia masih memang seringkali menjadi hambatan, sehingga menghambat untuk tercapainya angka ASI eksklusif yang baik ya. Nah, jadi kalau misalnya, ngomong-ngomong soal pumping nih Mbak, sebetulnya kalau misalnya riweh kita kerja, tutup apron, pumping, alat pompa itu nggak perlu dicuci sebetulnya. Kalau kita nggak sempat, ya, bisa cukup dilap aja, kemudian simpan di cooler bags yang tadi isinya es gel, nah itu kita bisa pakai lagi. Jadi ibu-ibu nggak usah merotolin, nggak usah merotolin pirantinya, cukup bersihkan, masukkan cooler bag. Yang penting tangan kita jangan lupa cuci tangan. Kalau mau nggak riweh lagi, kita belajar memompa pakai tangan. Jadi nggak pakai alat apa-apa. Cuman tantangannya kalau memerah pakai tangan adalah perlu latihan. Dan untuk memanggil hormon oksitosin LDR tadi yang menyebabkan ASI bisa mengalir dengan deras itu ibunya harus betul-betul rileks. Nah itu yang sulit ya kalau ibu bekerja kadang kita mikir aduh ya cepat. Kelihatannya tuh nggak cocok buat ibu bekerja dong. Ada pasien di poli, itu kayaknya udah nggak cocok kalau untuk ibu bekerja. Nggak ada kalau kamu jadi pakai alat aja lebih gampang ya. Mungkin begitu. Iya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ibu dari Ibu Nur Hevi. Siang dokter, izin bertanya, apa penyebab ASI tiba-tiba berhenti? Kedua, apa ada pengaruhnya kalau kurang ASI anak jadi sering sakit? Baik. Terima kasih Bu Nur Hevi. Jadi kalau produksi ASI tiba-tiba berhenti, yang paling penting adalah karena nggak ada rangsangan. Ya, entah apapun itu, karena nggak disusukan, nggak pernah dipumping, ya. Intinya tidak ada rangsangan, atau ibunya misalnya karena saking sibuknya atau ibu sakit nggak sempat untuk mengosongkan payudara, atau bahkan bayinya yang sakit, misalnya bayinya sesak tidak bisa menyusu langsung, atau bayinya sedang demam sehingga malam dia tidak menyusu ya, gitu ya. Jadi tidak ada rangsangan di payudara yang pertama, baik itu dari ibunya ataupun dari bayinya. Kemudian yang ketiga adalah karena membiarkan payudara tadi sering penuh. Nah, karena kalau payudara sering penuh, maka akan ada namanya protein penghambat ASI, feedback inhibitor protein yang akan mengirim sinyal ke otak kita, ini payudara udah penuh gitu, nggak usah produksi ASI lagi. Nah, itu akhirnya produksi ASI menjadi berhenti. Atau misalnya yang ketiga, beberapa prosedur operasi yang memang akhirnya merusak kelenjar ASI ya, misalnya ada operasi FAM yang cukup luas atau ada pengangkatan jaringan ASI, nah itu bisa menyebabkan produksi ASI menjadi turun. Atau misalnya ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu yang menyebabkan akhirnya ibu tidak bisa menyusui ya, misalnya obat-obat kemoterapi, obat-obat autoimun ya, atau ibu yang menderita HIV dengan berbagai macam pertimbangan dia tidak menyusui, nah itu akhirnya juga bisa menurunkan produksi ASI ya. Tapi intinya kalau tidak dirangsang payudara maka produksi ASI juga akan turun. Padahal hormon itu sudah ada alami ya dok ya. Betul. Cuman karena nggak dirangsang itu ya dia akhirnya punya sinyal sendiri untuk berhenti. Gitu. Oke, untuk yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Mbak? Ada 2 pertanyaan. Pengaruhnya kalau kurang ASI apakah anak jadi sering sakit? Nah, ini sebetulnya kita tidak bisa bicara bahwa ASI itu satu-satunya faktor yang membuat anak jadi sakit. Ya memang ASI itu paling lengkap ya. Kita anjurkan bahwa diberikan ASI eksklusif. Memang secara penelitian disebutkan kalau bayi yang ASI eksklusif itu lebih kuat imunitasnya, lebih bagus IQ-nya. Tetapi itu di 6 bulan pertama. Ya, di 6 bulan pertama kalau bayi mendapatkan ASI tentu imunitas jauh lebih bagus karena tidak ada nutrisi apapun yang bisa menyamai ASI. Mau susu formula semahal apapun tidak bisa menyamai ASI karena tidak ada zat hidup yang ada di dalam ASI. Akan tetapi setelah masuk usia 6 bulan bukan hanya ASI aja gitu ya. Kita bicara tentang imunisasi, kita bicara tentang MPASI, kita bicara tentang bagaimana lingkungan anak itu dibesarkan gitu. Apakah dia besar di lingkungan orang-orang yang merokok, apakah dia besar di lingkungan yang padat penduduk, bagaimana juga salah satu pengaruh. Iya, kompleks. Jadi kalau kita bicara tentang anak sakit, banyak yang harus dikaji. Ya, salah satunya adalah memberikan ASI eksklusif di 6 bulan pertama. Jadi sangat penting sekali kan ya. Sangat penting. Jadi imunitas itu bisa terproduksi di 6 bulan pertama dengan ASI itu. Dan yang paling penting adalah ketika bayi kita lahir, Mbak, gitu ya, bayi lahir
semua nutrisi kan terhenti ya. Kalau dulu di dalam perut ibu kan nutrisi terpenuhi dari plasenta, dari ari-ari. Ketika ari-ari dipotong, bayi lahir, itu semua terhenti termasuk antibodi dan lain sebagainya. Jadi bayi lahir dalam kondisi steril, khususnya steril, kemudian sel-sel daya tahan tubuh yang sifatnya spesifik juga dia masih belum terbentuk. Nah, ketika fase transisi itulah ASI memberikan tuh antibodi, namanya imunoglobulin A. Nah, itu kita berikan sampai usia kurang lebih mulai terbentuk sekitar usia 6 sampai 24 bulan. Jadi itu ada gap yang sekian panjangnya, yang memberikan gap pertama kali adalah ASI. Luar biasa sih ya, Masya Allah. Iya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Fitri, dokter, bagaimana apabila bayi sudah disusui, padahal sudah kumo-kumo, tapi masih minta susu, sedangkan kita sebagai ibu bekerja sampai tidak bisa stok ASI, dok, padahal susah minum, sudah minum ASI booster ya, bagaimana nggak dokter? Baik, ini Bu Fitri ya. Jadi Ibu, gumoh itu, kita balik lagi ya, gumoh itu adalah hal yang wajar pada bayi, terutama di usia 6 bulan ke bawah. Biasanya gumoh akan berhenti di usia 4 bulan. Gitu ya. Jadi sering bayi itu gumoh itu sering. Akan tetapi kita lihat juga, memang itu wajar, tapi dievaluasi bagaimana pertumbuhan perkembangan si kecil. Kalau dia sering gumoh, tetapi kenaikan berat badannya bagus, perkembangannya bagus, bayi tidak tampak sakit, happy-happy aja, masih normal. Ya, gumoh secara umum seperti itu. Nah, seringkali memang bayi yang menyusui itu, ibunya mengeluh, dok, bayi saya sering gumoh. Nah, itu kita ingat tadi teori lapar dan kenyang. Terkadang orang tua kalau bayinya nangis, di persepsinya adalah ini bayi saya pasti lapar minta ASI. Akhirnya jawabannya adalah menyusu. Padahal menangis belum tentu lapar. Belum tentu lapar. Ya. Jadi kalau bayi kita menangis ya, mungkin kalau misalnya awal-awal sebetulnya ibu-ibu sudah bisa mengenali nih jadwal menyusui bayinya tuh biasanya jam berapa aja. Nah, mungkin kalau misalnya menyusunya dia minta disusuin sebelum jadwal menyusui yang seharusnya, kita coba cek penyebab nangis lainnya apa gitu ya, apakah mungkin bayi itu sedang pingin digendong aja, apalagi kan working mom, mungkin kangen sama bundanya, mungkin cuma pingin digendong, mungkin cuma ingin bercanda sama bundanya ya, atau mungkin cuma pingin skin to skin aja, nggak pingin nyusu. Nah, itu karena itu pentingnya di awal-awal sebelum ibu bekerja untuk mengenali tadi tanda lapar kenyang, mengenali tangisan bayi ya. Kalau ibunya teliti bisa loh dilihat, oh bayi saya kok nangisnya nada begini tuh artinya gini, dok. Ya, itu ada ibu-ibu yang detail seperti itu ya. Jadi itu kita bisa pelajari. Jadi tidak selalu menangis itu adalah minta nyusu. Jadi coba kita evaluasi, apalagi kalau kenaikan berat badannya bagus ya. Dan gumoh itu tadi balik lagi selama bayinya sehat, pertumbuhan baik di 4 bulan pertama adalah normal. Biasanya akan berkurang sendiri. Tapi kalau misalnya gumoh itu terus, misalnya sampai 4 bulan ke atas masih gumoh, apalagi berat badannya nggak bagus, ya rewel, nggak bisa ditenangkan, ya hati-hati kita cari sebab yang lain. Misalnya bayinya ada alergi dari komponen makanan ibunya, ya, atau mungkin ada kelainan struktur di saluran cernanya. Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah ketika bayinya sering gumoh, ibu juga sebaiknya mengevaluasi makanan apa yang sering dimakan. Ada beberapa macam makanan yang sering membuat bayi menjadi kembung. Misalnya makanan-makanan yang banyak mengandung kafein, ya. Contohnya misalnya kopi, ya, teh, coklat, dan soda. Karena itu pada ibu menyusui sebaiknya mengkonsumsi kafein itu kalau bisa ditahan. Kalau misalnya pingin boleh, tapi anjurannya hanya 2 cangkir sehari. Ya, kalau bisa ditahan cari yang lainnya, es krim yang ada rasa kafeinnya, es krim rasa coklat itu terkadang juga membuat bayi menjadi kembung, menjadi kolik, menjadi rewel ya. Kemudian yang kedua ada juga makanan-makanan seperti sayur gubis, brokoli ya. Itu juga jadi ada pengaruhnya juga ya. Terong ya. Bayangan kita tuh ini makan sayur yang banyak, ini produksi banyak. Biar banyak ya, tetapi ada beberapa yang harus kita waspadai juga. Jadi contoh kayak sayur-sayur seperti itu ya. Tetapi itu tidak semua ibu ya, Mbak. Kadang ada bayinya yang fine-fine aja, dok, saya makan ini yang nggak masalah gitu. Karena itu sifatnya tadi, ASI itu sifatnya spesies spesifik. Artinya ASI untuk bayi A tidak sama dengan ASI B, bayi untuk bayi prematur tidak sama dengan bayi cukup bulan, sehingga ibu-ibu harus mengevaluasi kira-kira saya habis makanan apa. Atau yang ketiga obat-obatan.
Ya, obat-obatan tuh ada beberapa obat-obatan yang terkadang membuat bayi menjadi gumoh. Ya, atau yang keempat tidak kalah penting adalah apakah ada alergi, terutama alergi susu sapi ya dari makanan ibunya. Asinya sih nggak masalah, tapi karena komponen susu sapi tadi membuat si bayi alergi sehingga dia sering gumoh, sering kolik. Nah, itu harus dilakukan evaluasi kalau gumohnya sudah mengganggu. Apalagi kalau misalnya kenaikan berat badannya tidak baik. Luar biasa ya dokter ya. Ampun. Luar biasa, alergi itu sebenarnya juga kompleks banget ya dokter. Kalau mau dibahas tuh banyak banget. Oh, nanti aja next kita time ada ya, ahlinya kan Iya. dokter Zahra. Next time lagi kita akan ini. Terima kasih dokter Nurita. Ya, Sebenarnya sama-sama. pertanyaannya masih banyak Ya, dokter. masih Cuma ada mungkin 50 lebih ya. iya dokter, cuman mungkin waktunya sudah selesai. Kemudian terima kasih untuk ibu-ibu, ada para edutris yang sudah ikut gabung di sharing knowledge yang ini. Terima kasih. Jangan lupa ASI tetap andalan nomor 1. Tetap harus percaya diri, support sistemnya harus disiapkan bagi ibu-ibu yang bekerja, support sistem di rumah, support sistem di tempat kerja harus kita siapkan. Teman seperjuangan. Teman seperjuangan harus kita cari. Jadi circle-nya harus benar-benar ini ya. Iya, circle-nya harus benar-benar dipersiapkan juga ya dokter, karena itu sangat mempengaruhi kita ya. Oh ya, kemudian ada 2 pemenang pertanyaan terbaik yang kita ambil yang nanti akan dihubungi oleh pihak edutris. Itu ada Ibu Titik Suryanti dengan Ibu Fauzia. Selamat Ibu. Nanti akan dikonfirmasi pemenang melalui DM Instagram edutris mulai 1 kali 24 jam. Oke, terima kasih Dokter Nurita, ilmunya sangat luar biasa sekali. Ini juga menjadi ilmu saya. Nanti kan kita juga di pelayanan kan dok ya, ketemunya dengan Dokter Nurita. Dan ibu juga jangan lupa Dokter Nurita adalah salah satu konselor ASI bila mengalami kesulitan dalam menyusui atau persiapan dalam menyusui sebelum melahirkan, bisa ke Rumah Sakit PHC bertemu dengan Dokter Nurita setiap hari di lantai 1 gedung PMC jam 8 sampai jam 1 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sama-sama.